Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Putri Ramadhani dengan NIM C202100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat 3 user pada database MySQL dengan ketentuan 1 user sebagai administrator dengan hak akses full dan 1 user hanya boleh melakukan pembuatan tabel baru dan hapus tabel baru. Kemudian selanjutnya itu 1 user hanya dapat melakukan penambahan, edit, hapus data pada tabel baru tersebut. Nah, langkah pertama yaitu kita mengaktifkan membuka SAM, lalu jalankan Apache dan MySQL seperti ini. Kemudian kita membuka HSQL. Nah, di sini saya ada database penjualan sepatu. Itu ini. Kemudian membuat 1 user sebagai administrator dengan hak akses full. Nah, ini untuk script SQL-nya. Itu di sini saya menamakan admin user 1. Di sini juga saya ganti menjadi admin user 1. Nah, ini untuk scriptnya seperti ini. Nah, ketika sudah dijalankan, kita cek di sini. Admin user 1. Nah, jadi admin user 1 ini adalah sebagai administrator di mana dia mempunyai hak akses full. Kemudian selanjutnya yaitu user pembuat dan penghapus tabel. Nah, untuk scriptnya sendiri itu seperti ini. Lalu di sini saya menggantinya dengan tabel admin 1. Kemudian di sini dan database name ini saya ganti dengan DB penjualan sepatu. Kemudian di sini tabel admin 1. Nah, ketika sudah dijalankan, kita cek di sini. Tabel admin 1. Nah, tabel admin 1 ini hanya boleh melakukan pembuatan tabel baru dan hapus tabel baru pada database penjualan sepatu. Selanjutnya yaitu user penambahan, edit, dan penghapusan data pada tabel baru. Nah, ini untuk script SQL-nya. Di sini saya menamai data user 1. Kemudian di sini saya mengganti nama database-nya menjadi database penjualan sepatu. Dan di sini untuk script-nya itu kan di sini tabel 6, table name. Nah, itu ini saya ganti menjadi detail penjualan. Ini kan ada DP barang, DP detail penjualan, DP pelanggan, dan DP penjualan. Di sini saya memasukkan DP detail penjualan, kemudian kita cek data user 1. Data user 1 yaitu mana
Data user satu ini hanya dapat melakukan penambahan, edit, hapus data pada tabel detail penjualan. Nah, untuk selanjutnya itu membuat sebuah view di mana perspektif itu ada horizontal, vertikal, dan campuran. Nah, yang pertama kita akan membuat eh, fragmentasi view horizontal. Eh, untuk caranya sendiri yaitu kita tanam, kemudian buat baru lalu pilih view. Nah, karena di sini saya sudah membuat yaitu yang pertama view horizontal. Nah, view horizontal dengan eh, seperti ini, select on DP penjualan sepatu, DP barang wear stock dari 90, atau di sini hanya akan menampilkan sepatu dengan stok di atas 90 dan menghasilkan data seperti ini, yaitu di mana stok yang lebih dari 90 yaitu ada ID sepatu dengan ID 101, merek sepatu naik, harga sepatu 200.000 dan stoknya ada 100. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat di sini. Untuk selanjutnya itu ada view vertikal. Dan untuk view vertikal sendiri itu menggunakan codingnya seperti ini dan nanti akan menghasilkan kolom ID sepatu, kolom ID sepatu, kemudian merek sepatu dan harga sepatu. Dan jika ini dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Jadi hasilnya itu hanya menampilkan ID sepatu, merek sepatu, dan harga sepatu. Kemudian yang terakhir itu ada view sepatu campuran. Nah, di sini saya memberi nama view-nya itu view sepatu campuran dengan uh, source code seperti ini. Kemudian jika dijalankan akan menghasilkan data seperti ini. ID sepatu, merek sepatu, harga sepatu. Di sini memilih kolom-kolom tertentu dan garis dengan stok di atas 90. Itu memilih garis dan kolom di mana hanya di mana stoknya itu di atas 90. Maka hasilnya itu adalah ID sepatunya 101, 103, 104, kemudian merek sepatu, Nike, Puma, Reebok, dan harga sepatu 200.000, 150.000, dan 250.000. Selanjutnya yaitu ada store procedure. Nah, store procedure ini cara melakukannya adalah dengan klik kanan lalu pilih store procedure. Nah, di sini saya sudah membuat store prosedurnya yaitu dengan nama SP sepatu. Kemudian ini untuk source code-nya dan
ketika ini dijalankan akan untuk menjalankan ini menggunakan shortcut yaitu call SP sepatu dalam kurung Semarang 121. Jadi ini nanti akan menampilkan eh, yang beralamatkan di Semarang dan dengan nomor telepon 121 yaitu ID pelanggannya 2, nama pelanggannya Eko, dan merek sepatunya Adidas. Untuk parameternya sendiri, saya di sini membuat alamat dan telepon. Untuk selanjutnya yaitu ada trigger, yaitu trigger after insert. Trigger ini, trigger insert. Jadi di sini saya memberi nama trigger insert pada tabel TP barang. Lalu di sini event kita pilih after, kemudian insert, kemudian di sini kita memilih insert. Lalu ini untuk source code-nya, kemudian simpan. Untuk selanjutnya yaitu ada trigger update. Di sini saya beri nama trigger update, kemudian pada tabel saya di TB barang, kemudian di event memilih after, dan di sini memilih update. Kemudian simpan. Untuk trigger delete-nya sendiri, ini namanya saya beri nama trigger delete pada tabel TB barang, kemudian sini after, dan sini diganti dengan delete. Ini untuk source code-nya. Simpan. Nah, jadi dan untuk menjalankan sendiri yaitu ini. Jadi di trigger delete. Contoh di trigger delete. Delete from TB barang where ID sepatu 110. Jadi ini akan menghapus pada tabel barang yaitu dengan ID 110. Kita cek. Nah, jadi di sini ID sepatu 10 terhapus. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.